dan terharu, seperti itulah melihat perjuangan pasangan ganda putri cabang bulu tangkis Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang telah meraih medali emas setelah mengalahkan pasangan ganda putri asal China dengan 2 game langsung. Seluruh masyarakat Indonesia pun turut berbahagia dan terharu setelah mengetahui dan melihat bagaimana perjuangan yang tidak kenal lelah dan pantang menyerah hingga detik-detik terakhir di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Rasa bangga tentu saja mengalir di dada mereka berdua yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia internasional. Perasaan serupa yang kini sedang dirasakan oleh pasangan ganda putri Indonesia juga pernah dirasakan oleh Susi Susanti, manakala pada akhirnya meraih medali emas pada tahun 1992 di ajang Olimpiade Barcelona. Dan untuk pertama kalinya juga dirinya menjadi atlet pertama yang menyumbangkan emas untuk negara Indonesia. Maka seperti inilah yang dirasakan oleh Susi Susanti ketika pada saat itu meraih medali emas dan merasa haru, bangga dan bahagia menyumbangkan emas untuk pertama kalinya bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya, jadi 92 itu adalah momen yang paling nggak mungkin dilupain lah. Ada keharuan, ada kebanggaan, dan ada kebahagiaan tersendiri. Karena keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade itu setelah kalau nggak salah 59 tahun ya, itu nggak pernah dapat medali emas. Mungkin medali perak yang paling tinggi yaitu dari Sri Kandi kita ya, tahun 88. Nah, 92 itu adalah kesempatan pertama bulu tangkis itu bergabung di Olimpiade. Dan ini kesempatan buat kita karena bulu tangkis kan kita tahu bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia cukup baik kalau di dunia. Dengan bergabung ini menjadi satu kesempatan. Nah, kesempatan ini betul-betul membuat saya termotivasi. Tapi tentunya kan nggak mudah. Kita harus melewatin dulu bagaimana babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Olimpiade. Nah, pada saat kita ada kualifikasinya ada kualifikasi, sama juga di tahun ini ada kualifikasi untuk Olimpiade seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu tentunya juga harapan masyarakat kan tertumpu pada bulu tangkis. Dan waktu itu memang saya menjadi salah satu andalannya. Jadi itu betul-betul menjadi tanggung jawab, beban, ketegangan, campur aduk deh ya di situ. Tapi ya saya menerimanya dengan positif bahwa bukan pastinya beban, tapi buat saya bahwa kepercayaan masyarakat dan harapan masyarakat terhadap saya besar sekali. Dan di situ saya bisa betul-betul menuntaskan tugas saya dengan baik, mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia. Saya merinding tuh, bisa lihat ini serius gue merinding. Ini diceritain doang tuh. Jadi merinding. Satu keharuan, kebanggaan. Kalau biasanya di Olimpiade itu di Athlete Village selalu kan lagu negara-negara lain yang berkumandang. Kalau bendera kita kan ngeliatinnya aduh kapan ya gitu ya. Jadi pada saat saya bisa mengibarkan merah putih itu benar-benar satu perasaan yang keharuan yang luar biasa ya. Akhirnya saya juga nggak sadar juga saya netesin air mata karena sebagai anak bangsa, aduh saya bisa berbuat sesuatu untuk membanggakan Indonesia. Betul. Mendengarkan Indonesia Raya yang kalau dibilang tuh nggak pernah gitu loh. Jadi ini betul-betul kebanggaan. Pertama kali di Olimpiade. Pertama kali loh. Dan yang mungkin kalau dibilang membanggakan saya juga yang sebelumnya orang tidak mengenal Indonesia. Mereka lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Jadi mereka selalu nanya, Indonesia mananya Bali ya? Loh, Bali itu di dalam Indonesia. Tapi setelah saya juara, kebetulan bersama mantan pacar ya, ya. Itu yang paling hebat. Posisi Indonesia ada di 12 besar dunia. Ada 20 besar dunia. Jadi negara-negara, loh ada namanya negara Indonesia. Akhirnya mereka tahu ada Indonesia. Iya, jadi dulu saya suka lihat di YouTube kan, apalagi yang pasti Barcelona itu, dan saya tahu juga sempat baca kalau Cici dari kecil juga udah dapat juara-juara junior itu udah banyak banget. Jadi bukan hanya yang di Olimpiade Barcelona itu, tapi saya mau tanya nih Ci, terakhir kali Cici sebelum Cici memutuskan untuk apa namanya ya? Gantung raket. Gantung raket itu di turnamen apa, Ci? Jadi tahun 98, Cici terakhir pertandingan itu ada di Singapore Open. Tahun 98. 98. Oh, ya, 98. Jadi rencana sebetulnya kan terakhir satu lagi yang belum dapat yaitu Asian Games ya. Oh iya, Asian Games. Saya merit 97, saya pikir 98 akhir tuh itu penutupan saya dapat Asian Games. Aduh sempurna banget karena semua kan udah dapat ya. Tapi ya Tuhan berkehendak lain ya. 98 Agustus di Singapore Open itu sebetulnya saya nggak tahu juga. Saya main di final udah nyeplit dalam keadaan hamil.
Itu yang memutuskan saya akhirnya mundur. Oh, tuh berarti kalau udah Ci Susi bilang tinggal Asian Games doang, terus dan itu split pas hamil, nggak bisa ngebayangin dia. Tapi Ci Susi merasa cukupkah untuk mendapatkan semuanya? Iya pastinya sebagai manusia kayaknya kalau ambisi sih, aduh Masih satu ada, lagi nggak satu sempurna lagi. ya, Ya, tapi kita juga menyadari kesempurnaan itu milik yang di atas. Jadi satu gelar yang mungkin saya nggak dapat digantikan dengan seorang anak, dan sebagai wanita tentunya ini jadi satu kesempurnaan lah. Itu penghargaan yang paling hebat ya Ci, mungkin Betul. menjadi seorang ibu. Jadi pasnya dari tadi juga saya senang banget bisa ketemu Ci Susi, terus karena memang sejak dulu dari Pangandaran ibu saya suka bulu tangkis dan dia sangat suka sekali sama Ci Susi. Nanti saya akan sampaikan salamnya. Dan saya udah foto juga tadi, tapi pastinya senang banget. Ini kan jarang sekali saya bisa ketemu Ci Susi, jadi pastinya senang banget. Nah, Ci Susi ini gimana nih ketemu dengan Wow. Ternyata orang Sunda sama kita. Iya, ternyata kita satu kampung, selembur kalau orang Sunda bilang gitu. Jadi saudara sekampung, ternyata ketemunya di Jakarta. Dan saya lihat, wah Cakra luar biasa sekali ya, sebagai sama-sama orang Sunda nih yang udah ngetop deh, tapi jalurnya berbeda. Kalau Cakra kan jago nyanyi gitu. Jadi memang saya juga dulunya ingin jadi pemain bulu tangkis, cuman kesampaian. Jadi dari megang sama, jadi megang raket pindah ke megang mic. Jadi tapi ya sangat-sangat senang kalau akhirnya saya bisa ketemu, terus Sundanya masih kental juga Ci Susi. Jadi di saat yang bersamaan, ternyata ketika Susi Susanti meraih medali emas, tak lama kemudian Alan Budi Kusuma yang pada dahulu masih menjadi pasangan kekasihnya juga turut meraih medali emas setelah mengalahkan sesama atlet asal Indonesia, Ardi B. Wiranata. Maka pasangan emas pun disematkan kepada Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Namun siapa sangka dulunya keduanya merahasiakan status pasangan kekasih kepada halayak ramai karena dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan prestasi. Lalu seperti apa kisahnya ketika pada awal-awal Susi Susanti merahasiakan status pasangan kekasih dengan Alan Budi Kusuma yang pada saat ini telah menjadi suaminya? Berikut kisahnya. arti love all itu apa? Love all itu banyak artinya ya. Kalau di bulu tangkis, love all itu setiap mau pertandingan itu kan selalu wasit selalu mengatakan love all play. Jadi awal mulai dari 0-0. Oh, dari 0-0 artinya. Ya, artinya 0-0. Tapi love all sendiri artinya bahwa ya cinta semua ya. Jadi perjuangan saya itu secara bahasa Inggrisnya gitu bahasa kan. Inggrisnya betul. Jadi saya karena cintalah saya mau berjuang, mau berusaha, bahkan saya bisa berprestasi tuh karena cinta dari semuanya, dari orang tua, lalu dari teman-teman, dari pacar juga, dari masyarakat Indonesia yang menganggap saya bisa menjadi juara. Salah satu syarat kayaknya. Takut gak direstui saya kalau enggak emang. Iya. Oh, berarti itu emas itu dijadiin langsung. Jadi kayak apa ya, mahar. Enggak kayak gitu juga sih. Sebetulnya dulu waktu pacaran tuh kita tuh karena kan takut kan kalau pemikiran orang kan kalau pacaran tuh prestasi turun. Itu membuat orang tua kan jadi marah. Pasti. Jadi kita tuh waktu itu sembunyi-sembunyi pacarannya. Tapi kalau kita juara, saya bilang udah kita mesti buktiin dulu juara. Kalau kita juara kan pasti kita direstui. Jadi itu memotivasi akhirnya. Dan rasa bahagia dan bangga dengan kemenangan pasangan ganda putri Indonesia juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Apalagi peluang Indonesia mendapatkan emas kini tinggal bertumpu pada pasangan ganda putri Indonesia yang telah masuk final. Maka ketika pada akhirnya pasangan ganda putri Indonesia, Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menjadi juara di final Olimpiade Tokyo 2020 dengan mengalahkan pasangan ganda putri asal China, seperti inilah kebanggaan yang dirasakan oleh Sandiaga Uno dan Hotman Paris. Atas nama semua di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada Gracia dan Apriani
yang sudah memenangkan medali emas untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini semangat kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, Holy Wings, yes, we can do it. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana tadi Pak Menteri, kita berterima kasih, bersyukur nama bangsa Indonesia kembali mencuat di dunia internasional dengan dapatnya medali emas tersebut. Bangganya Bang Horton seperti apa sih Bang? Ya bangga lah, saya termasuk orang yang sangat bangga atas prestasi. Saya juga adalah dari daerah berhasil menaklukkan Jakarta juga karena prestasi. Ya jadi itu semua prestasi kita banggakanlah hal-hal seperti itu. Ya. Abang kan suka bagi-bagi untuk yang berprestasi nih. Kali ini Ini mau ngasih Apa? Abang kan suka bagi-bagi prestasi begitu kan Abang. Kali ini akan ada mau ngasih sesuatu apa gitu Bang? Lagi dipikirkan.